Langsung saja nih teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan menyimak ulang ya. Kita akan menyimak ulang selain fitnahan ya, selain hujatan, selain cacian, ternyata Saifuddin Ibrahim ini nggak bisa apa-apa teman-teman ya. Jangankan Al-Quran, kitabnya sendiri Saifuddin Ibrahim ini buta. Begitulah kira-kira teman-teman ya. Video ini saya ambil dari channelnya Muhammad Aldrian teman-teman. Kita langsung simak videonya ya. Mungkin sudah ada yang menonton video ini, tapi mungkin juga ada yang belum menonton video ini. Silakan saya kembalikan kepada baik ya, terima kasih sudah ada yang menunggu. Oke, iya, baik kita sambut dulu dengan Bapak Muhammad Aldiran. Selamat malam. Selamat malam Pak Saifuddin. Ya, selamat malam. Pak Muhammad Aldrian. Pak Muhammad, YouTube-nya mungkin dimatikan dulu, Pak Muhammad. Kenapa? YouTube-nya dikecilkan suaranya. Karena feedback, Pak. Bagaimana? Ya, silakan. Ya. Sudah jelas belum? Sudah. Saya ingin bertanya ke Pak Saifuddin. Kalau menurut Pak Saifuddin Ibrahim ya. Ya. Menurut Bapak, Yesus itu ciptaan bukan? Menurut saudara apa? Saya ingin bertanya ke Pak Saifuddin. Menurut Pak Saifuddin Ibrahim, Yesus Yesus itu adalah pencipta. Anda buka Yohanes 1 ayat 2 dan 3, baca sendiri. Kalau menurut Bapak, Yesus ciptaan bukan? Ya itu jawaban saya. Saya nggak boleh menjawab di luar dari Alkitab. Tapi menurut Bible, 1 Kolose pasal 1 ayat 15. Di dalam teks bahasa Yunani terdapat kata theos. Saya tidak mau bahasa Yunani. Abdul. Kamu jangan ngomong ini ya. Kitab Anda itu kan teks bahasa Yunani Perjanjian Baru. Di sana Iya. ada kata theos. Theos ini artinya diciptakan. Bapak bisa lihat Kolose pasal 1 ayat 15. Saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ada kata theos, artinya Yesus itu ciptaan Tuhan, Pak. Lantas bagaimana nasib Anda sekarang? Sementara Yesus sudah diinformasikan oleh Bible, dia hanya ciptaan loh. Dan itu Bible Anda di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Emang kenapa dengan kalimat itu? Yang menjadi persoalan di Kolose pasal 1 ayat 15. Di dalam teks Yunani ada kata theos yang artinya diciptakan. Artinya Yesus ini hanya ciptaan, Pak. Bukan Tuhan. Baca baik-baik, Abdul, bagaimana? Baca baik-baik, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Maksudnya di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Lo Itu jangan baca yang Pak. lain. Itu kontradiksi dengan ayat sebelumnya. Kolose pasal 1 ayat 15. Kontradiksi bagaimana? Jelas, Pak. Di sana di Kolose pasal 1 ayat 15 terdapat di kata Yohanes Theos ini artinya diciptakan, Pak. Berarti Yesus ini hanya ciptaan dong. Saya bicara sesuai teks Bible loh. Saya bukan berasumsi. Mohon maaf Pak Saifuddin. Saya tidak berasumsi, tapi saya bicara sesuai teks di dalam Bible Anda. Ada kata diciptakan dalam bahasa Yunani theos. Artinya Yesus ini hanya ciptaan loh. Dan itu dikuatkan Pak Saifuddin. Di dalam dengar baik-baik, Dul. Dul, jangan ngotot dengan saya, Dul. Baca ayat yang lain. Saya bicara sesuai dengarin Bible, dulu Pak. saya, Dul.
Ia silakan, pada silakan. mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu ini Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dan segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Dul, jangan kamu putar-putar saya dengan ayat-ayat yang kamu mau saya bingungkan dengan saya gitu loh. Kalau saya, lu jangan main bingung-bingung orang. Pak Saifuddin, Lu hanya mencari ayat-ayat yang dibelok-belokkan sama lu. Itu No. Dul. Pak Saifuddin, argumentasi Anda kontradiksi dengan Yohanes pasal 5 ayat 30. Di ayat tersebut Tidak Yesus mengatakan, akan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukti Yesus itu tidak memiliki ketika sifat dia Tuhan. ada No. sebagai manusia pada Tidak waktu ada kata manusia di itu. sini. Pak Saifuddin Ibrahim jangan berasumsi. Betul, dengan Pak Saifuddin baik-baik, Ibrahim Dul. jangan berasumsi. Kamu tidak Kita bicara tahu bukti dong. apa. Ya, ini ya kebodohan Saifuddin Ibrahim yang merubah-rubah ayatnya. Padahal ayatnya kan jelas, Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tidak ada kata-kata manusia di situ. Sedangkan oleh Saifuddin Ibrahim ini itu dia sebagai manusia katanya. Padahal tidak ada kata-kata manusia di Yohanes 5 ayat 30 ya teman-teman. Yang dimaksudkan dengan teologi Kristen beda jauh dengan teologi dan pemahaman saudara. Saya tidak berasumsi loh. Saya berbicara sesuai teks dalam Anda Bible Anda. berasumsi karena saudara tidak No. percaya kepada Yesus Saya tidak sebagai berasumsi. Tuhan dan Saya menggunakan juru teks selamat. di dalam Bible Kalau Anda. itu Di dalam beres, Bible Anda, Kolose pasal 1 ayat 15 terdapat kata Theos yang artinya diciptakan. Berarti kan Yesus itu ciptaan bukan Tuhan. Jadi argumentasi Anda yang menyebut Yesus Tuhan gugur dong. gugur bagaimana? Baca ayat yang lain. Oh no. Itu ayat jelas Pak. Theos artinya diciptakan. Berarti Yesus itu hanya ciptaan. Jelas dong. Saya bicara sesuai teks dalam Bible. Tidak berasumsi. Lu bicara jangan asal ngomong begitu. Oh tidak Pak. Gitu. Saya bicara sesuai teks Bible Anda. Kolose pasal 1 ayat 15. Anda jangan melihat hanya satu ayat, saudara Muhammad, gitu ya. Dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi dia yang awal dan yang akhir. Yesus bukan yang awal Pak. Di dalam perjanjian lama tidak ada sebutan nama Yesus. Bapak jangan berasumsi ya. Kita bicara sesuai bukti loh. Bapak Ini mohon maaf Pak. Alkitab saya yang ngomong, bukan Alkitab kamu. Saya yang pegang sekarang ini. Tapi persoalannya di perjanjian lama tidak ada nama Yesus Pak. Bapak jangan berasumsi. No. Kita bicara sesuai bukti ya. Kita sesuai bukti loh. Tapi dengarkan firman Tuhan karena Alkitab itu dari awal kejadian sampai Wahyu. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah lu ngomong apa lagi dengan itu? Saudara mau berargumentasi apa lagi? Masalahnya logika tidak, Pak. Anda, Pak dengarin baik-baik. Logika Bapak dengan teologi Bapak beda jauh langit dan bumi. Gitu masalahnya. Masa Yesus tidak berkuasa Pak. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi ayat yang Bapak tunjukkan kontradiksi loh. Ingat loh, Bapak sampai saat ini belum bisa membuktikan Yesus adalah Tuhan pada saya. Bapak gagal membuktikan Yesus Tuhan pada saya. Bapak gagal total membuktikan Yesus pada Yesus adalah Tuhan pada saya. Ayo dong Pak, tunjukkan dong. Otak saudara yang kebalik. Sekarang begini, bisakah Bapak tunjukkan pada saya ayat Bible yang Yesus mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani, yang dalam bahasa Inggris God, yang dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan? Bapak bisa nggak? Ya bisa saya buktikan banyak sekali. Silakan tunjukkan. Mana? Satu. Yesus sampai sekarang masih hidup. No.
tunjukkan pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani, yang dalam teks bahasa Inggris adalah God. Yang Theos atau God ini artinya adalah Tuhan sejati, tidak ambigu. Yesus masih hidup sampai sekarang. Kalau begitu, malaikat pun masih hidup, Pak, tapi dia tidak pernah jadi Tuhan, Pak. Malaikat pun masih hidup sampai hari ini, tapi tidak pernah jadi Tuhan. Beda malaikat. Malaikatnya. Dia selalu di dalam Alkitab itu, apalagi kalau sampai pada titik Alfa dan Omega. Kalau di dalam Al-Quran surat Hadid ayat 3, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ayat itu diarahkan pada Allah ya, sesuai ayat ke-1. Ayat itu diarahkan pada Allah sesuai ayat ke-1, bukan ke Yesus. Jadi nih, otak Saifuddin betul-betul miring, teman-teman ya. Tak mampu berargumen dengan ayat-ayat yang ada di dalam Bible ya, yang kontradiksi, yang satu katanya ciptaan, yang satu katanya pencipta, yang satu katanya yang awal dan yang akhir, tapi faktanya baru ada setelah Bunda Maria ada, kan gitu teman-teman ya. Tak mampu memberi dalil di dalam Bible, lalu akhirnya mencaplok Al-Quran, wal awwal wal akhir. Yang mana ayat itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saifuddin Ibrahim yang otaknya sungsang. Iya. Kalau begitu karena Alfa dan Omega. Di ayat yang lain Yesus itu tahu apa yang ada di dalam rumah. Yesus tahu apa yang ada di hati manusia. Yesus tahu waktu dia masih hidup. Begitu. Tapi persoalannya Bapak sampai saat ini tidak bisa loh menunjukkan pada saya pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggris. Tapi berarti saya kalau kan Bapak, sudah kalau Pak Saifuddin, mohon maaf Pak Saifuddin, kalau Bapak gagal membuktikan, berarti Bapak statusnya gagal membuktikan Yesus Tuhan pada saya, fix. Kalau saya gagal membuktikan Tuhan Yesus kepada kamu, apa urusannya? Berarti Bapak gagal ya? Dalam imanmu sekarang. No, Bapak. Dengan Bapak gagal membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dengan Bapak gagal membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dengan Bapak gagal membuktikan Yesus adalah Tuhan pada saya, berarti Bapak secara tidak langsung sudah mengaku Yesus bukan Tuhan. Oh ya. Dengan Bapak tidak bisa menunjukkan ayat Bible yang Yesus mengaku sebagai Theos, berarti Bapak secara tidak langsung sudah mengaku Yesus bukan Tuhan. Fix ya, Pak? Saya sebarkan, yang saya sampaikan kemanapun sampai detik ini. Lu jangan ngomong kesimpulan itu kadrun. Kesimpulan kadrun itu mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim tidak percaya Yesus Tuhan. Nah itu kan kesimpulan kadrun. Ya faktanya memang di dalam Bible Yesus tidak pernah mengaku sebagai Theos. Makanya saya tantang Bapak tunjukkan, ayo mana ayatnya. Kesimpulan kadrun. Kalau kadrun berarti punya Bapak gagal ya. begitu, Bapak seorang Saifuddin Ibrahim gagal total membuktikan Yesus adalah Theos atau Tuhan. Baik Pak. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Anda gagal total buktikan Yesus adalah Theos Tuhan. Terima kasih. Kamu mau bilang saya gagal total, kamu bilang saya bukan guru besar. Daripada imam besar kabur, enggak bertanggung jawab terhadap undang-undang dan hukumnya, apa artinya itu? Tapi fakta tertulis di Bible Yesus hanya ciptaan ya Pak. Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat 15. Fix ya Pak? Oke. Pak Admin, satu hal lagi Pak Admin. Pak Admin, satu hal lagi ya Pak Admin. Untuk satu hal lagi saja, nggak apa-apa ya. Ya, mengenai apa nih Pak? Ya. Satu lagi ya. Boleh. Boleh. Ya. Satu lagi ya. Ya silakan. Apa? Pak Admin, apa kesimpulannya Bapak gagal total membuktikan Yesus adalah Theos? Terima kasih. Inilah mutu Saifuddin Ibrahim saat berdiskusi. Ya, beda halnya dengan pada saat monolog, teman-teman. Imam besar kabur nggak pulang-pulang katanya. Sekarang Saifuddin Ibrahim yang kabur ke Amerika nggak pulang-pulang. Takut pulang ya. Kalau pulang kan di penjara. Perdebatan seperti ini yang memicu orang-orang di luaran sana itu untuk segera mu'allaf ya, karena kan nggak jelas Yesus itu
pencipta atau ciptaan. Saifuddin Ibrahim saja tak mampu menunjukkan pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Theos, sebagai Tuhan dalam bahasa Indonesia atau sebagai God dalam bahasa Inggris. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.